Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Indah Dewi Maharani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Indah Dewi Maharani, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang manfaat anggaran variabel dan penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rosiful Anwar, yang kedua yaitu Mun Jessica Sugiharto Putri, yang ketiga yaitu Muh Imaduddin. Untuk presentasi saya persilakan. Yang pertama ada manfaat anggaran variabel. Beberapa manfaat anggaran variabel antara lain sebagai berikut. 1. Manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung, akan lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran dalam perencanaan laba dan cara yang dapat dilakukan dalam perencanaan laba. Yang pertama, penyusunan anggaran dalam perencanaan laba. Rumus perencanaan laba dengan menggunakan persamaan akuntansi sebagai berikut. Jualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah laba. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat rumus jualan dalam unit sebagai berikut. Jualan dalam unit sama dengan biaya tetap plus laba per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, ada cara yang dapat dilakukan dalam perencanaan laba. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam perencanaan laba, contohnya yaitu perusahaan selama triwulan dapat menjual 2000 unit dengan harga per unit 5.530, biaya variabel per unit 3.530 dan biaya tetap selama triwulan saat ini 2.350.000. Investasi yang digunakan sebesar 12 juta dan manajemen menginginkan laba 15% dari investasi yaitu 1.800.000. Masalahnya dapat diatasi dengan beberapa cara yaitu mengurangi biaya tetap, mengurangi biaya variabel, meningkatkan harga jual per unit dan meningkatkan unit yang dijual. 1. Mengurangi biaya tetap. Untuk mencapai laba sebesar 1.800.000 dihitung dengan cara sebagai berikut. Dengan rumus jualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah laba yang menghasilkan biaya tetap 2.200.000. Dengan demikian, untuk mencapai laba 15% dari investasi yaitu 15% dikali 12 juta sama dengan 1.800.000. Maka perusahaan dapat mengurangi biaya tetap sebesar 2.350.000 dikurangi 2.200.000 sama dengan 150.000. Untuk bukti yang menghasilkan laba 1.800.000. Yang kedua, mengurangi biaya variabel. Untuk mencapai laba 15% dari investasi yaitu 15% dikali 12 juta sama dengan 1.800.000. Dapat juga dilakukan dengan cara mengurangi biaya variabel. Perhitungan persamaan akuntingnya sebagai berikut, bisa dilihat di bawah. Dari perhitungan di atas berarti biaya variabel per unit harus dikurangi sehingga menjadi Rp 6.910 ditambah 2.000 unit sama dengan 3.455 atau biaya variabel per unit dikurangi sebesar 3.530 dikurangi 3.455 sama dengan 75. Untuk bukti bisa dilihat di bawah ini. Yang ketiga, mengurangi harga jual per unit. Untuk mencapai laba 15% dari investasi yaitu 15% dikali 12 juta sama dengan 1.800.000. Dapat juga dilakukan dengan cara mengurangi harga jual per unit.
Persamaan akuntingnya sebagai berikut. Bisa dibaca di bawah ini. Nah, dari perhitungan di atas berarti harga jual per unit harus ditingkatkan sebesar 5.605 dikurangi 5.530 sama dengan 75. Untuk bukti bisa dibaca di bawah ini. Yang keempat, meningkatkan unit yang dijual untuk mencapai laba 15% dari investasi, yaitu 15% dikali 12 juta sama dengan 1.800.000. Dapat juga dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas yang dijual. Persamaan akuntingnya sebagai berikut. Bisa dibaca di bawah ini. Nah, jadi perusahaan harus meningkatkan jualan sebanyak 2.075 unit dikurangi 2.000 sama dengan 75 unit. Untuk buktinya bisa dibaca di bawah ini. Berikutnya yaitu pengertian penganggaran berbasis aktivitas. Penganggaran berbasis aktivitas adalah proses pengembangan suatu anggaran dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari analisis penghargapokokan berbasis aktivitas. Penganggaran berbasis aktivitas dapat dinamakan penganggaran berbasis nol, karena penganggaran berbasis aktivitas mengembangkan anggaran dari tingkat paling bawah. Penganggaran berbasis nol adalah anggaran awal untuk setiap aktivitas dalam suatu organisasi ditetapkan sama dengan nol. Proses penganggaran berbasis nol biasanya merupakan penambahan dan dimulai dengan anggaran pada periode berjalan. Selanjutnya yaitu perbedaan penganggaran tradisional dengan penganggaran berbasis aktivitas. Penganggaran tradisional menggunakan metode penghargapokokan penuh dan metode penghargapokokan variabel, sedangkan penganggaran berbasis aktivitas menggunakan metode penghargapokokan berbasis aktivitas. Antara lain, yang pertama, dalam penganggaran tradisional, perusahaan memperlakukan aktivitas pemasok dan pelanggannya berdasarkan kondisi yang telah ditentukan dalam anggaran. Yang kedua, penganggaran tradisional berfokus pada meminimalkan selisih dan memaksimalkan tanggung jawab kinerja manajer. Yang ketiga, penganggaran tradisional bertujuan menjalankan bagian dari sistem yang ada dan menyediakan tolak ukur untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fungsi. Yang terakhir, penganggaran tradisional bertujuan melalui alokasi sumber daya berdasarkan ramalan jualan. Penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Anggaran berbasis aktivitas yang disusun merupakan anggaran induk yang meliputi anggaran laba rugi atau anggaran operasional dan anggaran neraca atau anggaran keuangan. Anggaran tetap yang disusun ini merupakan dalam bentuk anggaran induk. Anggaran induk terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Untuk lebih jelasnya, beda antara anggaran tetap tradisional dengan anggaran tetap berbasis aktivitas disajikan dalam bentuk ilustrasi di bawah ini. Bisa dilihat tabelnya. Berdasarkan data pada PT Dodol Wajik bulan Desember 2015 dapat disusun anggaran-anggaran sebagai berikut. Anggaran jualan dan anggaran kas masuk dari jualan dibuat tabel seperti di bawah ini. Kemudian dihitung unit ekuivalen produk atau P menggunakan metode MPKP sebagai berikut. Dari perhitungan unit ekuivalen produk dapat dibuat ringkasannya sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan unit ekuivalen produk dibuatlah anggaran bahan baku dipakai. Tabelnya dapat dilihat. Berdasarkan anggaran di atas, dibuatlah anggaran biaya bahan baku masing-masing produk jadi dan anggaran bahan baku. Tabelnya dapat dilihat. Belian bahan baku sebesar 1.126.000 merupakan utang usaha yang akan dibayar bulan Januari 2016. Kemudian yaitu anggaran bahan baku. Tabelnya dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan unit ekuivalen produk terdahulu, dapat dibuat anggaran biaya tenaga kerja langsung dipakai dengan perhitungan sebagai berikut. Dari perhitungan di atas dapat dibuat anggaran biaya tenaga kerja langsung atau PTKL, yaitu tabelnya sebagai berikut. Nah, dari
Data di atas dapat digunakan untuk membuat anggaran biaya overhead pabrik. Tabelnya bisa dilihat. Jika biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dapat ditelusuri atau dipisahkan langsung ke masing-masing produk, tetapi jika overhead pabrik tidak dapat dipisahkan dan merupakan biaya bersama dari masing-masing produk, maka biaya overhead pabrik bersama ini disebut biaya bersekutu atau biaya bergabung, dan produknya disebut produk sekutu. Setelah anggaran biaya tenaga kerja langsung, kemudian dibuatlah anggaran sediaan produk jadi dan anggaran sediaan produk dalam proses. Berikut tabel datanya. Kemudian dibuatlah anggaran sediaan produk dalam proses akhir. Setelah dibuat anggaran sediaan, dapat dibuat anggaran beban usaha seperti tabel di bawah ini. Setelah menyusun anggaran beban usaha, kemudian dibuatlah tabel laba rugi. Berikut tabelnya. Untuk tabel laba rugi menghasilkan laba kotor sebesar Rp1.199.510 dan laba bersihnya Rp334.860. Kemudian dibuatlah anggaran kas masuk dari jualan Rp3.847.500. Kemudian kas akhirnya Rp451.640. Dari anggaran kas dibuatlah anggaran neraca yang menghasilkan aset sebesar Rp16.006.842 dan kewajiban Rp16.064.842. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di WA Group. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.